Tapi berani bilang loh orang besar seperti itu. Itulah harusnya kan seorang mantan presiden itu kan harusnya lebih hati-hati berstatement kalau tidak bisa dibuktikan. Ya, ya buktikan aja kalau memang ada tuduhan itu. Pembuktiannya sekarang pertanyaannya siapa orang besar itu, Mas Yakob? Pak Jokowi kan sudah menyampaikan ya bahwa ya tidak perlu saya sampaikan gitu. Artinya mungkin ya masyarakat mungkin bisa menilai, tapi yang beliau concern itu sebenarnya kenapa ini bisa bertahun-tahun? Ya masa tebak-tebak berhadiah lagi penonton melihat ini disebut orang besar tapi tidak Kenapa ketahuan. dikatakan bertahun-tahun? Saya menganalisa ini paling awal tahun. Kenapa dikatakan bertahun-tahun seolah-olah saya ada koneksi dengan peristiwa-peristiwa yang bertahun-tahun yang lalu? Nggak ada koneksi saya dengan mereka apapun. Kita ngomongin kasus Iya, ijazah palsu, ya kan? Iya, saya yang menganalisa pertama kali dan sekitar Maret atau Februari itu baru meledak. Dan saya tidak ada koneksinya sama sekali dengan mereka-mereka di tahun-tahun itu. Jadi nggak ada sama sekali. Kalau ada, waduh, Pak Kapolri pasti gampang menemukan koneksi itu. Orang besar ini indikasinya apakah memang orang politik seperti yang disebutkan di awal ada operasi politik, orang besarnya adalah orang politik atau siapa? Kembali lagi ya bahwa Pak Jokowi sudah menyampaikan tidak perlu disampaikan. Karena kembali lagi Mas, isu yang sebenarnya kebenarannya sangat mudah didapatkan tapi kenapa dibuat rumit? Itu kan pertanyaan orang. Kalau kami melihatnya kebenaran itu mencari mengenai ijazah simpel, sesuai kaidah MK. Tanya penerbitnya. Penerbit sudah menyatakan betul kami mengeluarkan. Apalagi? Tapi bilang orang besar kan Pak Jokowi sendiri loh. Betul, karena orang menanyakan, Pak, awalnya dulu ya ditanyakan, Pak, kenapa sih motifnya apa? Kenapa ini bisa berterus-terus? Kenapa nggak diselesaikan? Ya kemudian beliau menyampaikan seperti itu, karena pakai versi kebenaran yang seharusnya aja bahwa kalau ijazah itu penerbit yang menyatakan itu it doesn't work. Kemudian sampai harus dibawa ke permasalahan hukum, sampai harus dilapor. Yang menurut kami untuk teori keaslian tidak perlu kelapor, cukup penerbit. Tapi kalau memang harus, ya silahkan kelapor. Identik. Apalagi? Ya kalau ini tidak bisa selesai juga, ya berarti memang harus lanjut ke persidangan. Disitulah mungkin akan terbukti Mas yang Mas tanyakan tadi. Bisa saja lo terungkap nanti siapa di belakangnya di persidangan. Itu juga menarik. Kita nggak tahu. Nunggu sidang lagi Bang Rismon. Itulah penerbitnya pun nggak jelas. Siapa penerbitnya? Penerbit ijazah UGM kan? Ya UGM. Sarjana muda atau yang mengeluarkan penuh? Nantilah. Nah nanti lagi selalu ketika technicalities itu ditanyakan nanti. Makanya saya bilang. Bukan ya, kenapa saya bilang gitu, Rektor Ova Emilia, Profesor Ova Emilia itu kan berdiri sendiri. Tidak produk dari tim ahli, tidak produk dari Dewan Guru Besar yang meneliti seakar-akarnya. Nggak ada foundation itu. Basis datanya tidak ada, berdiri sendiri, tidak pernah mereferensi. Setelah kami membentuk tim ahli di tim pakar di UGM, maka kami menyimpulkan berdasarkan data internal kami bahwa ijazah Jokowi ada dua, sarjana muda tahun 1983 dan sarjana penuh tahun 1985. Tidak ada seperti itu. Setelah kami ributkan tentang ya jenjang evaluasi akademik ada 3, 2 tahun pertama di UGM saat itu, baru 3 tahun pertama yaitu sarjana muda, baru berikutnya sarjana penuh, baru setelah itu Rektor Ova Emilia mengatakan ada proses jenjang evaluasi akademik sarjana muda. Sebelumnya tidak ada itu. Ini yang kami sebenarnya agak sudah duga, karena gini, bayangkan ada beberapa orang yang bisa mengatakan ini palsu tanpa melihat dokumen-dokumen itu semua. Jadi kalau suatu penelitian itu kan datanya harus primer, itu kunci Mas. Semua peneliti pasti tahu datanya harus primer. Dimulai dari situ. Kalau itunya sudah tidak benar, ya conclusionnya sudah pasti berantakan, sudah pasti tidak valid. Jadi bagaimana mungkin meneliti suatu barang yang bukan data primer, yang nanti definisi apa itu primer? Ya barang aslinya dong Bang. Apa itu? Ya kalau ijazah ya kami nggak punya data primer. Ya nggak pernah Abang lembar pengesahan pembimbing skripsi dan kita ngomongin ijazah Bang. Ijazah itu palsu apa? Produk enggak, yang Abang permasalahan palsu apa? Ijazah bukan? Hipotesisnya adalah ketika yang Abang skripsi Anda palsu, maka ijazah pasti palsu. Itu selalu argumen-argumen ketika ijazahnya ini sudah tidak ada argumen lagi mengenai ijazah, selalu mereka larinya ke skripsi. Kembali lagi Bang, skripsinya Abang baru lihat pertama kali kemarin di gelar perkara khusus. Bagaimana sebelumnya Abang bisa mengatakan itu palsu? Itu sebenarnya concernnya Mas. Jadi suatu penelitian. Skripsi saya lihat itu 14 bukan Maret. Ijazah Bang, jangan kembali ke skripsi lagi. Kita ngomongin ijazah. Skripsi dikatakan. Sorry, ijazah Bang. Ijazah kan Abang baru lihat kemarin. Bagaimana dari lama Abang mengatakan itu palsu? Suatu penelitian kan Abang, saya percaya Abang peneliti. Kalau kembali, gimana sih? Kan kita sama-sama pernah mahasiswa ya. Pernah skripsi kan? Kalau skripsinya tidak diuji lulus. Ya teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Nah teman-teman, dalam sebuah cuplikan video yang barusan saja kita saksikan tadi, tentu ini sangat menarik sekali teman-teman ya, karena kita melihat bahwa di sebuah ya acara televisi ya bersama dengan kuasa hukum Pak Jokowi dan tentu juga bersama dengan Bang Rismon Sianipar ya, mereka memberikan statement mereka masing-masing ya terkait ya masalah isu ya dugaan ijazah palsu Pak Jokowi yang cukup beredar selama ini. Dan kasus ijazah ini teman-teman cukup lama ya, karena ini
tidak ada henti-hentinya, bahkan setiap hari ada terus timbul ya kasus baru yang baru bermunculan lagi ya. Kita lihat teman-teman langsung saja bagaimana komentar para netizen menanggapi ya pernyataan-pernyataan mereka tadi di cuplikan video yang paling utama ya. Kita lihat bahwa orang-orang sekolah bicarakan tidak ilmiah, seperti orang sekolah hanya punya ijazahnya saja sedangkan keilmiannya kosong. Nah, jadi berbeda dengan pengacaranya Pak Jokowi dengan Rismon Sianipar, karena Rismon Sianipar ini memang ahli ilmiah dan dia bisa membuktikan semua yang terjadi. Nah, sedangkan kuasa hukum Pak Jokowi dia hanya berbicara tanpa berdasarkan fakta dan bukti ya. Nah, karena hanya memiliki ilmu ya untuk bicara ya. Nah, Yakub pengacara pembela Jokowi ya, bekas presiden pembohong besar ya. Nah, lu pengacara ya pengacara Ko Oon ya masih bela-belain ya, mati-matian ya, bela orang belum jelas kebenaran anak muda kok begini demi uang. Nah, artinya masyarakat Indonesia menghujat di sini si pengacaranya si Pak Jokowi ini, si Yakub ini, karena masyarakat Indonesia itu sudah tahu sebenarnya kasus ini seperti apa kebenarannya. Jadi mereka tidak mau lagi diombang-ambingkan oleh berbagai kepalsuan-kepalsuan dari pihak Pak Jokowi, karena inti dari kasus ini mereka sudah tahu ya. Walaupun mereka dipaksakan untuk meyakinkan pihak Pak Jokowi, tetap saja tidak bisa, karena mereka lebih meyakini pihak dari Rismon dan RRT karena itu kan berbicara secara ilmiah, secara bukti dan fakta dan semua terperinci jelas. Nah, dengan pihak Pak Jokowi mereka hanya ya berdasarkan dan bermodalan cuma pintar berilmu untuk hukum dan berbicara ya. Mereka tidak bisa juga membantah ya bukti-bukti atau ilmiah yang dibuktikan oleh Roy Suryo dan Rismon Sianipar juga teman-teman ya. Ini orang kecil ya, bohongnya minta ampun ya, ngebulin rakyat Indonesia ya. Oke, kita lihat bahwa Jokowi punya masalah pribadi sendiri, tapi kok dibawa-bawa orang lain. Inilah bukti Jokowi sangat pengecut. Pantas dia ya tak berani tunjukin ijazahnya ya sendiri. Maaf ya, Pak Jokowi harus berani keluar tunjukkan ijazah palsu atau asli, biarkan masyarakat yang mengetahuinya. Ini ya statement yang bagus ini teman-teman, karena ya apapun hasilnya ketika Pak Jokowi sudah memberanikan diri dan terbuka ya, mau asli mau palsu silakan, biarkan masyarakat yang menilai ya. Nanti diperiksa, dan itu jangan menjadi beban dan ketakutan kepada diri Pak Jokowi hal ini ya. Justru kalau ada keterbukaan di dalam hal ini dari pihak Pak Jokowi, maka masyarakat Indonesia sangat mengagumi dan bahkan sangat mulia dengan cara Pak Jokowi seperti ini ya, pihak Pak Jokowi. Tapi kalau semakin dikejar dan semakin ditutup rapat-rapat ya, maka semakin banyak kemungkinan besar bahwa itu adalah perlu diragukan bahwa itu ijazah palsu. Nah, ini masyarakat Indonesia ini udah cerdas semua teman-teman ya, bukan seperti Indonesia zaman dulu ya. Ini semua udah zaman-zaman pinter ya. Ya, yang bikin rumit itu sebenarnya siapa ya? Kalau bukan Jokowi dan termul-termulnya ya gampang itu ditutup ya mulutnya. Termul-termul itu Jokowi nggak kasih duit, nggak kasih duit, nggak pada berangkat ya. Ya itu aja. Jadi 111.000 triliun dikatongi ya, mantan pada hijau ya, mata pada hijau, berani jadi pasukan berani jadi pasukan, berani jadi malu ya. Nah, rakyat lebih percaya ya kepada RRT ya, pada tim Jokowi ya. Kenapa ya? Islam kenapa? Karena di dalam kasus ijazah Jokowi ya bohongnya besar ya. Kesimpulan RRT benar dan hebat ya. Ini benar sekali teman-teman, dari awal kita sudah menyampaikan bahwa masyarakat Indonesia lebih banyak mendukung RRT di dalam hal ini. Nah, jadi kita percaya sajalah bahwa ini semua akan baik-baik saja ya. Kalau penerbitnya punya kasus ya, terus disandra oleh Pak Jokowi, apa yang terjadi? Nah, nggak bisa begitu saja. Kalau begitu ya, kenapa ya pemilihan rektor dipilih presiden ya? Karena untuk alasan ini, jikalau kebohongan terbongkar ya bikin ruwet semua. Nah, semua ini semua teman-teman terbongkar dan kelihatan semua ya biak kerongnya mereka selama ini dari pihak-pihak Pak Jokowi ya. Benar katanya siapa yang menuduh ya harus bisa membuktikan. Ayo Jokowi, buktikan ya tuduhanmu, jangan hanya bisa omong-omong saja ya. Ya, jadi ayo kami tunggu omonganmu, jelas buktikan kepada masyarakat ya siapa orang besar yang kau tuduh itu pemfitnah
juga rupanya kau ini selama bertambah lagi gelarmu. Nah, artinya masyarakat Indonesia mengatakan teman-teman ya secara langsung kepada pihak Pak Jokowi. Pak Jokowi, kalau memang ada orang besar yang menuduhmu, yang memfitnahmu terkait isu dugaan ijazah palsu, itu buktikan. Ya, jangan sampai orang itu semakin berani menuduh, semakin bertambah yang memfitnah Pak Jokowi. Ini harus cepat-cepat dibantah dengan cara tunjukkan ijazahmu kepada masyarakat Indonesia. Mau asli mau palsu, ya silakan diperiksa. Nah, kalau memang itu nanti palsu, ya nanti beda ceritanya lagi, diproses dengan secara apa. Nah, kalau asli berarti selesai masalahnya. Yang menuduh Pak Jokowi itu nanti akan diperiksa juga, dibawa ke ranah hukum. Nah, itu yang diinginkan masyarakat Indonesia, itu yang mereka tunggu-tunggu, hasil seperti itu dan pembuktian dari omongan Pak Jokowi sendiri. Ya, itu sepertinya Pak Jokowi mengingkari janjinya, omongannya selama ini teman-teman ya. Ya, kita lihat lagi teman-teman, kita melihat yang melanjutkan bahwa ya udah, orang kalau sudah bohong ya semua pasti menutupi kebohongan dan ngakal ya cari kebenaran walaupun bohong. Mungkin orang-orang bohong ini merasa menang, tapi hanya di dunia saja, tapi nggak tahu nanti di akhirat seperti apa ya. Baik teman-teman, ini ya beberapa perbedaan ya komentar-komentar para netizen yang terdapat di dalam cuplikan video ini. Ya tentu ini sangat menarik sekali teman-teman. Ya ini kalau kita mengikuti terus berita ini, maka semakin hari semakin kita bisa ya mengikuti ya informasi terkait isu jasa palsu Pak Jokowi ini. Dan jangan sampai teman-teman juga ketinggalan, supaya teman-teman juga tahu nanti hasilnya, endingnya sampai di mana dan seperti apa. Ya, bagi Anda teman-teman yang ingin memberikan tanggapan, ya silakan teman-teman tinggalkan komentar Anda di dalam video ini agar teman-teman juga tidak ketinggalan dengan informasi kita selanjutnya. Oke teman-teman, sampai ketemu di video berikutnya. Salam NKRI harga mati.